Berjaga-jagalah. Hari ini ditegaskan kembali nasihat ini. Untuk apa berjaga-jagalah? Supaya kesehatanmu tetap terjaga. Bagaimana caranya? Istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan olahraga teratur. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, nasihat yang sama sangat relevan. Berjaga-jagalah supaya kamu pun terhindar dari virus corona. Dengan cara apa? Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Namun ada yang lebih dari itu. Berjaga-jagalah supaya ketika Tuhan datang, kamu siap menyambutnya. Salam jumpa bersama saya, Pastor Chris, dalam berbagi inspirasi hari ini. Mana lebih kita berjaga? Waspada, berjaga-jaga. Jangan sampai setan menyerang kita. Atau waspada, berjaga-jaga. Supaya ketika Tuhan datang, kita siap siaga. Banyak kali justru kita akan lebih sensitif, lebih gampang berjaga-jaga kalau ada pengalaman negatif. Kalau ada pengalaman menakutkan. Misalnya, yaitu kalau ada setan, cepat sekali kita punya reaksi. Kalau ada bahaya, cepat sekali kita punya reaksi. Berjaga-jaga untuk menghindari bahaya, berjaga-jaga untuk menghindari pengalaman negatif, berjaga-jaga karena ketakutan, itu lebih menggugah kita dibandingkan berjaga-jaga untuk hal yang positif. Saudaraku, hari ini kita mau beri warna apa? Mau berjaga-jaga dengan cara yang mana? Ada dua jenis berjaga. Dan efeknya, hasilnya pun berbeda. Kita berjaga-jaga untuk mempersiapkan Tuhan datang. Beda dengan kita berjaga-jaga mempersiapkan pencuri atau setan datang. Mana kita lebih serius? Mana lebih yang membuat kita lebih waspada? Ketika dikatakan Tuhan mau datang atau ketika dikatakan setan mau datang. Mana yang lebih sensitif, ya? Mana yang lebih kita gampang menangkap. Ketika dikatakan awas celaka atau awas selamat. Mana yang lebih gampang masuk dan merasuk berbicara dalam hidup kita. Ketika dikatakan surga untuk kamu atau hati-hati neraka akan memakan kamu. Mana yang membuat kita lebih gampang menangkap? Mana yang lebih gampang kita suka buat sesuatu? Kalau dikatakan hati-hati jaga kesehatan. Atau hati-hati kamu mau sakit. Dalam hidup sehari-hari kita lebih sensitif, lebih gampang menangkap dan lebih gampang bertindak, bereaksi ketika hal-hal negatif dikatakan kepada kita. Awas setan, nanti kamu sakit, neraka mau menanti kamu, dan seterusnya. Dibanding yang sebaliknya, Tuhan memberkati kamu, sehat akan menjadi bagianmu. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk melihat kembali, menata kembali hidup kita ada di sebelah mana kita ini. Gampang terprovokasi pada yang negatif atau gampang menanggapi yang positif. Tuhan mengajak kita untuk melihat yang positif. Tuhan datang, mari kita menata hidup ke arah Tuhan.
Bedanya di sini. Hal yang positif, Tuhan, kebahagiaan, kesehatan itu ada daya yang menarik kita. Maka itu kalau dikatakan Tuhan datang, kalau kita tergerak berarti ada daya kehidupan yang menarik kita. Sehingga dari dalam diri kita, kita dengan gampang bergerak, dengan bebas bereaksi, dan dengan sukacita menggapai yang di sana karena ada tarikan, ada undangan. Maka ketika lihat orang lain di sekitar kita, kita gampang untuk tersenyum, bukan karena terpaksa tersenyum, tapi ditarik untuk tersenyum demi arti hidup. Ada orang kekurangan, kita ditarik untuk berbuat baik karena demi berbagi kehidupan. Itu bedanya antara kebahagiaan dan kehampaan. Kebahagiaan kita ditarik oleh sesuatu, hati-hati, berjaga-jaga. Dengan kehampaan membuat kita diteror oleh sesuatu dari dalam. Itu bedanya. Sehingga membuat kita terbebani, membuat kita hidup dalam kecemasan, membuat kita was-was, dan seterusnya. Maka orang berbuat baik demi kebahagiaan itu menyenangkan, melegakan. Karena apa? Dia ditarik oleh arti hidup. Orang berbuat baik karena ketakutan itu membebani. Karena apa? Dia diteror oleh macam-macam gambaran negatif. Oleh hukuman, oleh ketakutan, kehilangan. Maka hari ini Tuhan mengajak kita anak-anaknya untuk membangun hidup bukan berdasarkan pada ketakutan kehilangan yang menghasilkan teror dalam hidup sehari-hari, tapi sebaliknya kita bangun hidup karena ditarik oleh arti, oleh makna kehidupan sehingga hidup kita membahagiakan. Dan inilah dua cara beragama bagi kita. Ada yang beragama karena diteror oleh ketakutan, dan beragama karena ditarik oleh makna kehidupan. Mereka yang ditarik oleh makna kehidupan menghasilkan kebahagiaan, menikmati euangelion, kabar gembira setiap hari. Biarpun mesti berkorban, biarpun mesti ada air mata, tapi semua air mata dan pengorbanan bukan demi teror, tapi demi makna kehidupan. Sebaliknya, mereka yang beragama karena diteror oleh kehampaan, oleh ketakutan kehilangan, oleh ketakutan ketidakberdayaan, maka mereka mesti membela diri setiap hari, mencurigai yang lain, bahkan tidak jarang menghabiskan yang lain. Dan inilah awal kekacauan. Beragama yang menimbulkan kekacauan. Yesus datang untuk membuat kita, kalaupun beragama yang membawa damai, beragama yang bersukacita karena ditarik oleh makna kehidupan, bukan diteror oleh ketakutan. Berjaga-jagalah supaya ketika Tuhan datang, kamu pun layak untuk menikmati sukacita kebahagiaan itu. Bukan berjaga-jaga karena takut. Bukan berjaga-jaga karena diteror oleh neraka, oleh hukuman, oleh kehampaan, oleh ketidakberdayaan, dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih, apa yang mau kita buat hari ini?
kita mau beri makna, memberi warna apa hari ini? Dua pilihan kita. Yang pertama, kita mau menghindari kehampaan, menghindari rasa kosong, atau mau menggapai kebahagiaan. Orang yang terdorong hanya untuk menghindari kekosongan, kehampaan, dia akan merasa lelah sepanjang hari ini karena mesti buat ini, mesti buat ini, mesti buat ini. Sedangkan orang yang mau menggapai kebahagiaan itu ditarik oleh energi tenaga yang luar biasa sehingga apa yang dia buat dengan tersenyum dan lahir kebahagiaan. Dengan membantu dia menikmati arti hidup. Dengan terbuka bagi sesama, dia memperoleh kepuasan diri. Di sana kebahagiaan lahir. Selamat memasuki hari ini. Buat hari ini menjadi indah. Buat hari ini menjadi membahagiakan bagi yang lain. Karena kita semua ditarik oleh Dia yang akan datang. Dia yang senantiasa mengundang kita untuk memberi makna kehidupan, memberi sukacita yang abadi. Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.